tetap saya akan melakukan langkah-langkah persidangan yang istilahnya sia-sia dengan fase SP3 peringatan dan sebagainya kan begitu. Sambil kita nunggu, saya apresiasi dia tidak menolak Pak, dengan kita nggak menolak, tetapi dia saya apresiasi, saya arsipkan surat sampean, tetapi saya tetap akan melakukan langkah-langkah menurut saya benar begitu sambil kita tunggu. Jadi Bapak tetap silakan, artinya tetap Bapak silakan angsur, Bapak selesaikan kewajiban Bapak dengan kita. Kita itu bang maksudnya. Surat tetap ditompo yang disimpan. Kalau tak simpan, itu masih bagus daripada dibuang. Masih bagus. Jadi ini istilahnya di lapangan seperti itu. Kalau peraturan bank, gimana caranya kan cicilan tiap bulan rapi. Tapi kalau mental jenengan ini kuat, ya orang langsung bayar, sebentar lagi bayar kok, kan gitu. Nah kadang-kadang dapat kalau datang jadi ribut kan gitu. Tapi kalau mentalnya kuat, saya nggak mampu bayar, Swisindo sing bayar, praktis toh. Kasih nomor telepon saya. Tapi kalau kepala unit tanggung, minimal kepala cabang. Karena kepala cabang pun belum tentu paham. Apalagi sekelas kita di Indonesia UBPN kadang-kadang kan juga. Kalau yang plat merah itu pun bank pusat itu kurang lebih 60% paham. Malah Sendiko Dawu langsung ke Cirebon, tetapi yang di Cirebon sampai saat ini itu orang nomor 3, nomor 4. Kami berharapnya itu dari awal orang nomor 1-nya sama pemilik banknya datang. Kami ajak kontrak untuk program ini, setuju apa enggak, saya kasih fee sekian, tek, mau enggak? Mau Pak, kontrak, dikasih lisensi kekuatan backup dari internasional, baru kita transferkan nilainya sekian, dek. Tapi perbankan izin dulu ya Pak ke BI, nggak usah izin dulu ya, itu yang sekarang ini lagi kita godok, karena mereka tetap izin ke BI. Kalau izin ke BI nanti jangan, bahasa begitu. Nah, sebenarnya gini Pak, Swisindo ini sebenarnya debt collector sebenarnya Pak. Benar Pak? Bahnya debt collector. Nah itu mantan debt collector itu. Pun datang loh ke Pak Sino, ya di sini rajanya debt collector, betul Pak? Kami ini malah nagihnya ke BI, ke perbankan. BCA utangnya 350 miliar. Bank DKI ini utangnya 5 triliun. Bank Danamon wonten. Print out, audit semuanya dari Bank Dunia dan BI ada semua. Oh wis lah yang udah ya udah. Itu kata Pak Sino. Yang penting mau kontrak dengan saya dengan progres yang ini tak transfer no. Mau cash, mau jaminan kolateral emas, apa kepingan emas disiap no KB. Tapi ujung-ujungnya BI belum buka. Sampai kemarin saya telepon Pak Tarkono ya. Ada nggak bank kecil sing wani? Loh. BPL masih kecil, sing wani datang ke Cirebon, nggak usah izin BIC, datang ke Cirebon, pemiliknya bank tersebut, direktur utama, ayo tanda tangan kontrak, progresnya ini. Nanti saya transferkan nilainya sekian. Tapi sebelum ditransfer kontrak segala macam lisensi dari luar kita backup ke bank tersebut. Aman. Ujung-ujungnya, aduh Pak BI nanti gimana? Karena belum yakin dan belum datang. Sebenarnya kalau mau datang aja, terus dikasih pencerahan, bukti segala macam, dibuka no kamar Pak Sino yang di blok itu lebihku. Cuma kan Pak Sino kan tidak semua orang ditunjukin kamarnya kan gitu loh. Minimal ada beberapa box di situ, euro sama dolar. Tapi kalau semuanya tahu, serbu Pak Bagiono bagian ribut lagi. Orang tertentu yang datang ke perbankan, direktur utama sama komisarisnya diberikan wejangan, diberikan lisensi seperti ini, kontraknya amannya seperti ini, baru dibuka nih buktinya dana saya, fisiknya ini. Pun saat itu sebenarnya nyambung sampai sekarang yang datang ke rumah Pak Sino orang yang keberapanya bank, jadi nggak bisa memutuskan. Dijelaskan begini, wah kalau gitu kami mau ya mau dibayar lunas dikasih fee 7%. Siapa sih gak gelem toh bang? Kalau masalah urusan ini dari lembaga apa segala macam, sebenarnya Indonesia sekarang ini solusi sudah bagus Pak. Slow lah sekarang ini, buatan usaha ngoyo, mungkin Pak Tason udah usaha ngoyo. Pun wonten Bu Sri Mulyani dekat sekali dengan Pak Sino. Kemarin sudah dibuatkan surat kesepakatan, kesepahaman dan kesanggupan.
antara Pak Sino dengan Sri Mulyani. Apabila itu sudah tanda tangan, nanti kita share semua suratnya. Satu, itu sudah cukup untuk membuat semua nasabah senang. Kemudian dengan tanda tangan itu pasti pemerintah akan mempublikasikan. Memang nggak langsung bayar, tapi dengan publikasi, dengan udah siap yang merasa punya utang, udah senang. Satu, tujuannya apa? Perjuangan tadi mencubit pemerintah sebenarnya. Cepet sih haknya rakyat ini diumumkan. Ngerti loh. Mencubit bahasanya. Nah, satu paketnya duitnya Pak Sino yang di UBS mau ditransferkan ke bank yang berani. Ini udah cukup Pak untuk bayar utang TNI, Polri, PNS sama rakyat Indonesia. Sudah cukup satu paketnya. Cuma kan dengan nilai seperti itu, bank-bank ini tetap Pak lapor dulu ke BI Pak, gitu loh. Makanya kalau udah Menteri Keuangan tanda tangan, ya tunggu aja mudah-mudahan dalam waktu ya secepatnya, karena kemarin sudah dikirimkan surat, putusannya sudah datang, memang ada bahasa titik-titik lah untuk Bu Sri Mulyani opo kan itu, sudah ada bahasa itu, tapi Bu Sri Mulyani habis 5 surat itu belum ditandatangani, langsung ke Jenewa. Beliau langsung ke Jenewa, langsung ke di Bank Dunia juga. Nah, tinggal nunggu beliau datang, insya Allah tandatangani, ya udah selesai. Selesainya apa? Pertama senang dulu, jenengan pun udah nggak ditagih. Surat itu ditandatangani, jenengan semua yang punya utang udah nggak ditagih. Tinggal proses. Proses pertama ternyata perbankan yaitu Mandiri yang ditunjuk Bu Sri Mulyani, rencananya Mandiri. Tapi sebelum beliau tanda tangan ya belum ada pentransferan atau sistem dari Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri kemudian ke Namprin Bank yang berikutnya. Itu kan ada itu. Itu lagi isi itu Pak. Saat ini yang rekening itu kalau boleh saya buka itu adalah berupa kolateral emas yang nilainya didolarkan seitu. Yang biru mungkin tahu. Iya. Nah, kenapa selama ini yang pertama-pertama dari 2009 ditransferkan ke Bank Indonesia, fleng dihilangkan. Transfer itu kan kalau di pentransferan Pak, itu ada tulisan sweep. Sweep itu berarti sama barangnya. Contoh, saya mau transfer ke bapaknya, saya transfer 100 juta. Itu sweep transfernya ada Pak. Kalau di Indonesia sih gampang aja, tapi kalau dari luar itu ada tulisan sweep pengiriman barangnya. Jadi pada saat transfer, kalau perbankan melihat di situ dokumennya unsweep, akan lama pasti diblok. Tapi kalau sweepnya sudah ada, Bapak mengambil duitnya, langsung telepon UBS, betul besok sudah datang barangnya, dolarnya atau apa gitu ya, baru dicairkan dulu perbankan. Nah, Pak Sino ini mentransfer unsweep memang, makanya dananya seperti dibekukan karena itu berupa kolateral gitu loh. Nah, kapan sih Indonesia ini oke, amankan, baru diisi itu dengan sweepnya tadi. Lah sweepnya udah di Indonesia Pak, euro sama dolarnya sudah di Indonesia. Yang ngomong caranya dari 2009 itu euronya itu bertahap sudah di Indonesia. Yang nyimpen Pak Sino, tunainya itu sudah ada. Ya mungkin memang ini Pak Tato belum jelasin seperti ini. Tunainya ono. Ini sebenarnya Apa namanya? Belum ada pertanyaan ke arah situ. ya, tapi kalau saya langsung mengarah titik poin Pak, kepin legakno wong sebenarnya gitu loh Pak. Iya. Ya, tapi kembali saat ini pemerintah Indonesia itu banyak yang menunggangi, tidak berdiri sendiri. Oh Presiden Jokowi yang menentukan, tidak Pak. Sekarang siapa sih yang mau dolar sudah 13, 16 katakan begitu, tahu-tahu sejajar dengan rupiah, rela nggak Amerika? Meskipun secara pemerintahannya Pentagon, kapan Indonesia mulai? Tapi pemain-pemainnya yang tidak terima negara Amerikanya yang sejajar dengan Indonesia kira-kira ada kan pastinya. Nah dari situlah Jokowi ini juga hati-hati. Tapi kan ada bagiannya semua. 49% dana yang ada punya Pak Sino itu untuk Indonesia, yang 51% untuk luar negeri dan beberapa negara. Makanya untuk pengamanan itu sudah disiapkan sama Pak Sino. Nanti kalau Indonesia maju, yang lainnya yang dompleng-dompleng Indonesia ini, kira-kira yang mau menekan Indonesia kan pasti ada. Itu sudah disiapkan dana yang untuk luar, untuk pengamanan itu. Nah sekarang kalau saya sudah ngomong, secara transfer ada dari UBS, tunainya sudah ada di Indonesia. Kita di mana? Nah tinggal menunggu. Tetapi
meskipun lembaga ini lembaga tertinggi negara, tetap aja kan namanya di dalam negara Indonesia ya kudu pamit sama pemerintah Indonesia. Mau nggak tak ajak maju Jokowi gitu. Tapi sudah menunjuk waktu itu Pak Bambang kan, Direktur Keuangan. Pak Bambang nggak sanggup. Sebelum penggantian itu Pak Sino, waktu ngobrol sama saya, ini coba Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan. Ngomong gitu. CS berat sama kita ya. Ya mudah-mudahan Pak, tapi kan nggak mungkin Pak Bu Sri Mulyani kan ada di Bank Dunia. Gajinya itu kan per hari piro kan itu loh Pak. Sama dibandingkan dengan Menteri Keuangan. Kok mau-maunya ditarik? Ada apa? Jatah itu kok Pak Sino lebih gede Pak. Bisa buka ya Pak. Udah detik-detik proklamasi ini masalahnya. Amin. Jadi bahasa tersirat kan gitu kan. Loh, saya nggak tahu Pak. Saya datengin itu sekrinya dan Pas Pampres itu kebetulan kalau sekolahnya dulu, saya udah pensiun Pak. Dulu itu leteng saya, Mayor Supriyadi. Temukan saya dan Pas Pampres, semua anggota Pas Pampres saya tanda tangan di perbankan, saya tanda tangan, saya yang bayar. Dan gue ngomong gitu kan, kaget kan Pak. Anggota Pas Pampres itu 3.500 orang. Dan gue gitu kan. Saya jelaskan, saya bukakan YouTube-nya segala macam. Waduh gitu semua. Bener. Ya pada senang semua. Dan Pas Pampres temukan saya, ayo ketemu Pak Sino. Ketemu saya dulu, saya tanda tangan di bank, cukup. Ya mohon maaf katanya sih general manager katanya Pak. Kan sudah cukup tanda tangan di perbankan sebagai pertanggungjawaban. Sampai sekarang masih takut karena Pas Pampres dengan politik ya Pak ya. Jabatan politik. Karena apa Pak? Kalau satu ya Pas Pampres dibayar, minimal kodam lah. Tapi kalau cuma lingkup batalion sedikit ya. Tapi kalau satu kodam aja kompak. Kita bayarin dulu, plak aja. Saya yakin pemerintah juga bingung, waduh tentara udah dibayarin, kasih kesejahteraan per bulannya sekian, mau apa lagi? Cuma tentara, komando Pak, masih ada panglima Pak, masih panglima juga gitu, ya presiden Pak, masih begitu, loyalitasnya mesti tinggi, gitu. Saya tawarkan Pak, tapi kalau Polres sudah tawarkan, tapi kan, waduh Pak, Kapolda Pak kan gitu, gitu, tetap begitu. Kalau saya kan nantang Pak, tapi kalau jabatan di Pas Pampres itu politik, ada politiknya, makanya waduh gitu. Padahal dibayari loh Pak, masih mikir. Dibayari masih mikir. Cuma lingkupnya minimal ya, Pangdam lah minimal ke saya. Kalau sebatalion kan sedikit, nyubitnya sedikit, cuma nyenengin selingkup sedikit. Tapi kalau Pangdam kan bunyi sudah. Itu tujuannya biar BI senang lah paling enggak. Sebenarnya senang. BI ini sebenarnya mikir juga Pak. Yang punya BI itu siapa sih sebenarnya Pak? Yang di atasnya Agus Martowardoyo siapa? Jenengan betul yang tahu. Pak Agus mau aja jatahnya ada kok. Tapi yang nunggangi beliau siapa tahu nggak? Nggak tahu Pak. Itulah yang membuat maju mundur. Tanggal 17 Agustus plus 5 hari, kalau Bu Sri Mulyani nggak tanda tangan, tapi insya Allah tanda tangan. Kalau nggak tanda tangan, Pak Sino mungkin saya ke Laos, karena di sana BI-nya Laos sudah siap, semuanya sudah siap, pemerintah sudah siap, nanti cetak uang di sana, pengalian uang di sana segala macam. Indonesia ngusuk ke Laos rencananya. Pertama kenapa pilih Laos? Laos merasa banyak jasanya lah Pak Sino ini, karena dari awal-awalnya Swiss Indo berdiri ini Laos sudah memberikan sumbangsi yang besar. Kemudian awal muasalnya Majapahit juga ada namanya Putri Campak. Itulah kolateral awal-awalnya itu dari situ, hadiah juga di situ. Nah makanya Indonesia ini diajak maju susah. Susahnya karena banyak yang nunggangi Pak. Nah gitu loh. Jadi kalau tanggal 17 plus 5 hari Bu Sri Mulyani belum tanda tangan, pindah ke Laos dulu biar cepat. Belumnya kenapa Pak? Ya. Belumnya kenapa? Banyak tunggal. Bu Sri Mulyani Belumnya tanda tangan itu kenapa? masih di Jenewa. Kita apa namanya cari tahu terus, masih di Jenewa. Bu Sri Mulyani juga kepingin cepat balik karena tahu permasalahan ini, tahu persis permasalahan ini. Sempat nangis minta maaf sama Pak Sino dulu waktu jabat Menteri Keuangan, memang belum selesai dokumen sebenarnya belum selesai. Sempat minta maaf sama Pak Sino. Tapi saat ini kan sudah clear semua. Cuma kemarin ada bahasa bagian Pulau Opo.
sudah ada bahasa itu. Sampai utusannya itu sumpah-sumpah di depan Pak Sino. Sumpah-sumpah, Bu Sri Mulyani siap, tetapi pamit dulu ke Jenewa sama Bank Dunia ke mana? Lagi pamit. Jadi intinya sekarang ini tidak terlalu ngoyo Pak, tapi monggo-monggo aja yang bisa dilakukan. Yang mau ndablok ya monggo nggak usah bayar, yang mau dibayar kan ngoten. Ya, kalau debt collector punya utang tanya dulu nagih, sampai punya utang nggak? Ya, saya juga punya Pak, ya udah tak bayari ya. Gitu. Awalnya sekalian Pak. Nah, nagih. Kalau Cirebon begitu Pak. Leasing. Datang rombongan banyak. Banyak kan orang Cirebon. Suisi di Cirebon banyak kan. Ada leasing tuh ada 8 orang Pak datang. Beruduk. Mana ini? Yang tanggung jawab siapa? Siang kan sepi Pak di sana. Tunggu sebentar ya Pak ya. Gak lama jam 5 beruduk. Orang kumpul semua kan. Kayak suisi semua gitu. Kumpul semua Pak. Sini belum bangun Pak di dalam. Dijelaskan sini. Saya juga mau kalau gitu Pak katanya. Ya udah mana tata sampean. Itu biar dilunasi juga. Ada fee-nya lagi buat sampean gitu kan. Wah, akhirnya balik Pak. Jadi leasing di Cirebon sebagian itu malah balik ikut Suisindo sekarang Pak. Ya. Jadi kebalikan karena belum paham dan cara memberikan pemahaman ke seseorang kan beda-beda. Mungkin emosi dulu yang muncul karena ditagih kesel ya kan. Nah, kalau dikasih pengertian paham kok Pak. Kalau bank-bank kecil saya rasa karena belum paham. Dan sekarang sudah berapa bank yang saya bawa ke Pak Sino. Ujung-ujungnya memang tidak bisa semena-mena itu orang direktur utama sama komisarisnya turun kan. Makanya saya bawa itu sebenarnya polanya BCA, tapi suruhannya atau kepercayaannya pemilik BCA, Pak Winarsi namanya, Pak Winarni namanya. Tetapi kan tetap mau laporkan ke bosnya, kemudian minta syarat apa gitu sama Pak Sino. Nah kemarin katanya mau datang, tak nggak usah dulu gitu. Ini Pak Sino. Kalau ini si Mulyani tanda tangan ya wes beres, ngapain kamu datang gitu kan. Nah ini janjinya Bu Sri Mulyani seminggu dari kemarin, berarti kan kurang 6 hari lagi. Mudah-mudahan 6 hari lagi ini ada kabar. Ini sebenarnya tidak harus dibuka, tidak begini Pak. Kalau saya kemarin bahasa Pak Sino, ya udah ini janjinya Sri Mulyani 6 hari lagi, disebarkan ke masyarakat nggak apa-apa Pak. Ya monggo aja. Tapi kalau meleset 17 plus 5 saya ke Laos. Ya, saya juga ikut ke Laos Pak. Ikut ke Laos, tetapi tidak usah khawatir. Pak Sino sendiri sangat-sangat memikirkan Indonesia. Bahasa. Jadi yang salah ini kalau ngomong Suisindo yang salah Pak, wah ya salah besar juga Pak. Yang salah itu pemerintahannya. Ya, kalau saya ngomong begini ekstrim sebenarnya Pak. Basic saya awalnya juga pas pampres. Kira-kira kalau saya ngomong seperti ini ditangkap gak saya Pak? Ngomong di pas pampres lagi. Kira-kira gimana? Pak kita mengedarkan dan memberitahukan kepada khalayak ramai, apakah kita ini punya kesalahan apa enggak terhadap negara? Hukum di Indonesia atau di negara-negara kan ada Pak aturan-aturannya, cara menyampaikannya seperti apa. Di Makassar sudah ramai tapi damai, ratusan orang izinnya ke saya Pak berangkat Pak demo, silakan, tidak boleh anarkis, tidak ada anarkis Pak. Hanya menyampaikan. Jadi sepanjang jalan itu mungkin ininya spanduknya ada baca pembebasan utang. Berangkat 100 orang, nyampe di BI bisa sampai 500 orang. Jadi ikut semua orang. Iya. Bahkan polisinya juga bingung, tentaranya juga ada bingung. TNI, Polri, PNS dan semua rakyat Indonesia akan dibayar utangnya oleh Suisindo kan begitu. Kan ada tulisannya spanduk-spanduknya itu. Ya, tentara polisinya bingung lah. Bayar juga ini. Kalau ngomong ditangkap udah telat Mas. Kalau ngomong ditangkap udah telat. Udah telat. Rilisnya itu 2009 ini. Ini 2009. Jadi ini ada masukan kalau barangkali belum atau gimana ya, apakah tidak lebih baiknya seperti kalau di tingkat kabupaten itu seperti Polres, Kodim, Bupati dan juga apa ya, pokoknya istilahnya muspida lah ditembusi. dikasih tempat sampai Nah ini sebenarnya Pak, ini
Kalau TNI Terlambat dia kalau TNI, Polri atau PNS itu kan sistemnya kan komando sebenarnya atas perintah. Susah tapi gampang. Susahnya apa? Kalau perorangan bisa aja masuk ke bank, tapi kan tetap dipotong gajinya. Iya betul. Tapi kalau sudah rekomendasi, umpama ada yang berani, gak usah panglima deh. Makanya pas pampres kan saya tantang tuh. Sebut aja panglima, perintahkan dia udah juru bayar gak usah bayar ke bank. 1 bulan aja Pak. Biar kita yang bayarin nanti. Saya yang kontrak di situ, plus selama lawyernya segala macam sama perbankan. Saya yakin perbankan mau Pak. Tujuannya apa? Setelah saya tanda tangan kontrak, ya kan? Tujuannya saya mungkin janji setipis mungkin. Paling lama prosesnya berapa? Pasti kan gitu. Ya. 2 hari. Paling begitu saya. Tanda tangan, 2 hari telepon saya pastikan Pak Bang. Pak gimana Pak Cahyo? Merinio kan gitu. Iya, Merinio. Tujuannya biar ke Cirebon. Biar tahu. Kontrak segala macam, mau cash, mau jaminan emas dulu sampai proses yang besar. Sebenarnya tawaran itu Pak. Makanya saya kira-kira Pak kalau nggak saya matang lihat dokumen segala macam lihat di Cirebon, apa Yowani dan pas pampres nantang Pak. Apa Yowani saya kontak karo bank. Janjiin kalau dino. Tapi dan pas pampres ini mikir jangan dulu. Karena masih ada yang mikir gitu loh Pak. Padahal kalau tentara kan saya bilang gampang. Udah juru bayarnya nggak usah bayar, wes selesai. Paling banknya Pak kok bayar? Katanya Swisindo yang bayar Bu, selesai kan? Telepon Swisindo, Merinio, nah, jawabannya gitu doang Pak. Merinio belum dibayar orang. Nah, Jadi ya penak. loh. Makanya kalau satu persatu Rubiuk main ke Cirebon, tujuannya putih-putih ya repot. Buat apa ada di putih kan gitu. Perwakilan kalau nggak percaya ya soundingnya jangan rame-rame ke sana, ambruk rumahnya Pak Sino. Jadi ada perwakilan-perwakilan, makanya Pak saat ini saya berharap dari Pak Tartono sama Pak Sampan yang sudah mungkin dari awalnya saya harusnya sudah dibentuk dalam arti ini juga harus seleksi ya, seleksi kan karena namanya orang yang berdekatan dengan uang siapapun bidangnya kan korupsi ya Pak ya. Nah kita akan pilih-pilih orang itu nantinya. Karena pada saat nanti petugas yang sudah mungkin ID card-nya udah banyak, nanti kan kita seleksi kembali. Yang barcode-nya orit sing di ya nggak usah ngomong nilainya piro Pak gitu loh. Lek jenengan kesejahteraan ini mungkin nantinya utang mesti dibayari. Mau saya petugasnya nggak lebih gede dari itu kan gitu Pak. Gitu. Cuma yang petugas pokok itu ada 200 Pak. Petugas pokok pusat. Tapi kalau daerah-daerah nanti dipilih lagi nilai-nilainya berapa. Sekarang Pak saya udah cross check ini Pak. Kalau menurut saya ini ngomong di Swisindo nih 8.000 mobil mewah masih ditahan seknek. Orang seknek kalau sini tak uring-uring tenang. Itu lagi kita urus. Itu untuk nanti ya putih dapat Pak. Amin. Surabaya belum. Perjuangan biasa Pak. Iya Pak, itu 8.000 mobil Camry ke atas Pak. Lagi masih ditahan seknek. Hanya sampai Deputi itu Pak ya? Nah kalau saya ngomong begini kira-kira kan saya fitnah kalau bohong berarti fitnah. Sampai ngelaporin itu atau itu beneran Swisindo itu ngomong seknek nahan 8.000 unit mobilnya Swisindo. Aku comot kan? Comot tak orang-orang mau menang Pak. Pembuktiannya ada, segala macamnya ada. Pengirimnya itu sudah mau. Kalau nggak itu Pak Sino Pak. Pak Sino sebenarnya kalau dirinya sendiri pribadi emosinya tinggi Pak. Tapi yang dompleng beliau mungkin yang nggak tahu apa sehingga kesabarannya juga tinggi. Kalau mau Pak yang turun itu yang ngirim kan Pentagon Pak. Dari Pentagon yang ngirim itu. Atas nama Pentagon yang ngirim ke Pak Sino AS. Kalau saya minta pengirimnya udah segera eksekusi aja yang nahan mobil ini. Kira-kira gimana Indonesia, malu nggak? Masih mempertahankan supaya Indonesia ini nggak malu sebenarnya Pak Sino. Sekarang nyun saya kalau ngomong gede-gedean nih, laptop mungkin belum yang udah pernah ke sana. Saya nggak pernah ke sana ketemu Pak Sino. Belum ada ya. Boleh Pak ini ya. bertemu itu Laptop jadi Pak Sino depan ya, yang di ruang itu lain di pendopo ya. Kalau boleh saya ngomong Pak, 2 kali pencet.
tek enter. Seluruh sistem perbankan mati, Pak. Mau digitukan. Bukan perbankan aja yang pusing, Pak. Semua juga pusing kan? Pengusaha-pengusaha itu pusing. Mau tinggi budget ya kelompok kan kalau saya ngomong gitu ketinggian nanti, Pak. Iya, terlalu ketinggian. Tetapi siapa Pak Sino kalau saya ngomong ya kira-kira ya, Pak, saya bela-belain pensiun demi ini apa ya enggak sayang. Dasar Mamit. Maksudnya panjenengan sudah Saya udah juga pensiun. ya artinya ini kan dengar cerita dan dengan jawab sendiri kan. Saya udah dengar sih, cuma saya konfirmasi Pak. Pas pampres itu kan tentara juga, Pak. Ada tentara nggak sih? Ada. Sekarang mau tahu tentara pensiun tek nabungnya pinter ya, bisnisnya pinter, tapi dengan mengikuti prosedur di Indonesia bisnisnya, gajinya kira-kira dapat nggak 5M pensiun? Kalau punya saya warnanya biru, Pak. Gak usah khawatir, punyamu nanti saya isi. 10M cukup nggak? jadi usah nembak Pak. Apa itu Pak? Tak voucher ini nanti kan hidup, Pak. Punya saya segini. Kalau punya saya warnanya biru. Lain-lain warnanya Pak. Ya bukan lain kan, kalau saya internasional, Pak. Oh gitu. Kalau ini kan nasional. UN sama. Jadi pun melambung Korean berjuang ini masih ada beberapa hari. Biar siapa tahu kan jalannya alam, oh kepilih minimal jadi deputi kabupaten kan, benar Pak. Karena Pak Sino ini bukan bodoh lahir batin. Jadi pada saat plek dikasih nggak dikasih terserah gitu. Hatinya dilihat bukan cara mungkin. Di Cirebon kata Pak, pulang ini dapat jabatan ini wiris doya Pak. Banyak yang iri Pak, saksinya banyak di sana yang ngomong. Karena apa? Di Cirebon itu kan orang kumpul, nongkrong, berkesan deket, tiap hari datang, segala macam. Ujung-ujungnya saya baru kenal 1 bulan sama Pak Sino. Tahu-tahu dibikinin sendiri. Nih, kamu saya buatin tugas. Rame kan nyebar Cirebon. Wah, rame. Baru aku bulan. Nah, yang seperti itu kan nggak tahu. Akhirnya sekarang apa? Apa-apa yang urusan perbankan ya saya. Yang sama ke bawah juga apa-apa ya saya. Ini Pak Laksono gara-gara ini nih Pak. Hampir seluruh Indonesia nelpon saya Bang. Padahal utangnya banyak ya Pak ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena dari itu saya bisa menjelaskan sama mereka. Mereka paham pada saat saya jelaskan. Cuma kan memang secara peraturan perbankan ya per bulannya kan bayar lah Pak kan ya. Makanya kalau satu orang nasabah itu kan tidak mencubit bank ya. Malah ditekan. Tapi kalau kompak, bank akan merasa dia akan apa segera. Tujuannya di situ. Gitu. Ya jangan kira-kira dirugikan nggak kesini? Rugi loh, bensin, nggak bensin. Ya itu bensin, tapi nanti kalau utangnya lunas rugi nggak? Itu yang jadi ditunggu ya. Nah, Pak kalau perjuangan, walaupun sampun, mungkin Pak Laksono tahu awal muasal nggak di sini. Nah sekarang bukan saya tidak mempedulikan yang di bawah. Memang kebetulan ada keperluan ke Jogja, ada kumpul-kumpul, saya juga seneng. Makanya tadi meeting sama salah satu orang Bank BI Jogja. Tapi Bank BI pemain ya Pak ya. Mau saya buka mawar nih. Tenang aja saya mau kasih bertolak belakang. Meskipun saya pamit, mungkin Pak Sampan tahu. Ya. Saya akan mencarikan uang proyek pribadi Pak. Saya harus baik-baik dengan OJK. Tadi Swisino musuhan kalau OJK ya. Saya pamit sama Pak Sino. Ya kan, laksanakan aja. Kalau kamu cair duluan ya dibantu bayari dulu katanya gitu. Kamu MOU sama saya, siap Pak kan gitu. Nggak tahu Pak. Ya, perbankan ini harusnya ada orang perbankan ini minimal kepala cabang nongkrong gini enak ngomongnya Pak. Biar dengar langsung. Iya. Kalau saya kan nggak mau ngomong di belakang. Apa ada kira-kira ini ya? Developer cabang. Kalau developer itu kan dapat surat tugas. Kalau nggak nagih nggak dapat poin. Sebenarnya nggak enak meskipun ada mantan developer di sini Pak. Tapi sekarang sudah berubah. Sudah punya Kayak kolektor toprak. Kalau nanti yang 17 Agustus plus 5 yaitu sudah mulai mempertangan dan itu jadi dipindahkan ke Laos. Bagaimana dengan yang
kita dokumen di sini yang sudah kita masukkan apa tetap akan tidak masalah. lanjuti. Intinya kan uang ini atau kolateral kah atau jaminan kan perlu penampung, gitu loh, perlu penampung. Cuma perbankan kalau yang kecil-kecil nggak paham. Kenapa? Sekarang gini, anggap aja kulkas ini bank ya, dimasukin mobilnya nggak muat. Gimana caranya? Dikirim ke bank ini, mobil gitu, masuk ke mobil. Bapak, terus ini jaminannya apa? Mobilnya gelem tak telepon orang, jangan Pak, nggak muat kan gitu, takut saya Pak. Yo BPKB ini sih, baru ditransferkan ke rekening-rekening yang punya utang. Itu maksudnya gambarannya Pak. Karena bank-bank ini ditampung, ditransfer oleh Pak Sinu ini nggak muat. Nilainya itu besar Pak, 89,5 triliun euro. Jadi semua perbankan ini kecuali yang sudah dapat izin BI sama Menteri Keuangan ya mangga-mangga aja gitu loh. Makanya sekarang udah mulai muncul ini Pak, karena kemarin kita gembar-gemborkan kami transfer dipotong 50%, Suisindo transfer dipotong 50%, diblok sampai sekarang, bisa cair dipotong 50%. Itu kita gembar-gemborkan Pak di BI, di beberapa kan. Turunlah tax amnesty, pembebasan pajak, pengampunan pajak. Harta-harta Indonesia, orang Indonesia yang ada di luar, apabila ditransferkan ke dalam non pajak, udah muncul sekarang. Nah sekarang mulai Makassar. Nah kayak jenengan-jenengan ini sebenarnya di foto-foto masukin Facebook, saya yakin salah satu pejabat pemerintahan tahu sebenarnya itu tujuannya. Izin ini nanti kalau ada orang tanya bisa ditunjukkan videonya ya? Loh, kayak no Pak. Model ya? Lah masalah itu Pak, itu nyebar nang ndi iki Pak. Saya bisa sekedar cerita. Kemarin kan ada pemberkasan. Pegawai bank itu langsung survei ke rumah saya. Saya ditanya, kamu mendapatkan berkas ini dari mana? Dari mana? Dari teman saya. Kamu kenal nggak sama? Namanya teman, sangat kenal. Kamu dimintai sejumlah uang apa enggak? Bahkan yang memberi informasi saya itu seorang Polri dan masih aktif saat itu. Terus harapan saya, terus apa pegawai banknya itu geleng-geleng, diam aja. Enggak, ini kalau saya lihat berkas-berkasnya ini sangat meyakinkan ya. Wah ya enggak tahu, nyun saya aja Pak. Ini gini, itu kan ada yang ini Pak. Jangan baca dulu aja, dipelajari. Nanti kalau kurang jelas atau ada yang ganjil atau yang bagaimana, telepon aja pengirimnya Pak. Namanya orang punya utang, ditawarin mau dibayar siapa yang enggak kepingin, saya bilang langsung tak kenal gitu. Dia ngomong gini, bingung. Iya kok malah polisi ya sih ngasih kabar ya, mungkin gitu. Pengirimnya Pak Junaidi semua ya. Iya, pengirim Pak Junaidi semua. Iya kan Pak Junaidi. Orangnya mana? Yang memberi kabar ke saya kan di kabupaten kan. Iya kan Pak polisi. Saya kepingin satu aja mungkin Pak Tarsono ini dilaporkan polisi, ditangkap polisi gitu. Kepingin saya. Pengen ya Pak? Pengen Pak. Memang sakit sehari mungkin ya Pak. Taruhlah 2 hari lah paling lama. Ya. Habis itu mungkin wah mumbul gini Pak. 2 hari lah paling enggak, paling lamanya. 24 jam. Jangan kasihan itu seperti kasus si tak tangani di Bantul Pak. Awalnya koleksinya itu wah luar biasa. Jadi si punya utang itu